balik lagi di bisikberisik.id. Nah, kali ini ada aku, Tika, sama Kak Sukma dan beberapa teman kita dengan wajah baru ya. Kali ini kita balik lagi dengan tema yang baru dan pastinya tema yang lebih menarik lagi. Langsung saja kalau gitu, mungkin kita kenalin dulu ya, teman. Kita perkenalan dulu kayaknya. Bisa dimulai dari yang paling ganteng di ujung sana. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Purnama. Di sini aku sebagai anak tunggal. Halo, perkenalkan nama aku Aini. Di sini aku sebagai anak bungsu. Halo, aku Sukma. Di sini sebagai anak sulung. Dan halo, aku Tika. Di sini sebagai anak tengah. Iya. Jadi ada apa ini Kak Tika? Jadi kali ini kita mau bincang-bincang nih. Terkait posisi dari masing-masing anak nih, suka dukanya gimana, terus apa yang mereka rasakan, dan mungkin mereka ada kecemburuan atau iri dengan saudaranya. Iya. Kecuali yang di ujung sana, memiliki saudara, mohon maaf. Jadi mau dimulai dari siapa? Dari Kak Sukma mungkin. Oke, boleh. Suka duka menjadi anak pertama. Sukanya itu adalah mungkin dulu waktu kecil segala sesuatunya selalu terpenuhi, karena mungkin bisa dibilang anak pertama itu anak yang diinginkan. Mungkin diri sendiri. Jadi terpenuhi segala keinginannya, dan tentunya kasih sayang dari orang tua itu masih penuh sepenuhnya bisa didapatkan kayak gitu. Kalau dukanya, saya anak pertama dan saya seorang perempuan, itu dukanya adalah ketika itu entah pekerjaan seorang mungkin yang harusnya dilakukan oleh seorang laki-laki, kayak bantu seorang ayah mukul-mukul gitu, bekerja apa sih kayak buruh bangunan ya. Buruh bangunan kayak gitu, jadi terpaksa harus dilakukan gitu kan, sedih banget gitu. Senang banget. Anak tengah nih apa Kak? Suka duka jadi anak tengah apa ya? Untuk sukanya sendiri, anak tengah itu otomatis dia punya kakak, dia punya adik. Jadi apalagi aku di posisi anak tengah itu, berarti aku merasakan gimana rasanya jadi kakak untuk adikku, gimana rasanya jadi adik untuk kakakku. Dan itu menurut aku suatu keberuntungan dan kelebihan, dimana nanti kalau misalnya apalagi aku cewek ya, saat kita menjadi orang tua, menjadi sosok ibu, otomatis kita bisa merasakan gitu nanti anak kita saat menjadi kakak ataupun adik dari masing-masing anak itu. Aku tahu karakternya, aku tahu apa yang mereka rasakan kayak gitu, karena aku di posisi bisa jadi kakak buat adikku dan bisa jadi adik buat kakakku kayak gitu. Terus kalau dukanya itu, anak tengah itu banyak ngalahnya. Harus selalu ngalah sama kakak yang dominan, karena kalau anak pertama, anak sulung itu kan biasanya lebih dominan dan sedikit keras kayak gitu. Jadi aku harus banyak ngalah dari kakakku, dari anak sulung, dan aku juga harus ngalah dari adikku juga, dari anak terakhir. Karena anak terakhir kalau di keluarga itu biasanya dia kan manja kayak gitu. Nanti kepastiannya mungkin bisa ditanyakan. Karena dia manja, jadi aku harus banyak ngalah, aku harus kayak ngebimbing, aku harus ngelakuin sesuatu yang mungkin itu harusnya dilakuin adikku, tapi karena aku sebagai kakak aku harus ngelakuin itu kayak gitu sih. Iya sih. Lanjut ke anak terakhir. Gimana? Kalau suka dukanya sih jadi anak bungsu kayaknya banyak sukanya ya. Jangan iri ya. Sombong ya Anda. Kalau sukanya tuh lebih banyak dapat perhatian dari kakak, dari orang tua. Tapi kalau dukanya apa ya? Suka disuruh-suruh ya, nggak bisa nyuruh orang lain juga ya. Terus lanjut lagi dengan si anak tunggal. Okay. Kalau anak tunggal itu suka dukanya yang pertama, ini dari pengalaman aku ya. Iya. Jadi kalau untuk sukanya biasanya kalau di keluarga aku tuh emang beberapa keinginan kita bisa dipenuhi sama orang tua, karena siapa lagi sih anaknya, siapa lagi sih yang kok sedih ya? yang bisa dikasih perhatian kecuali kita kan gitu. Jadi kalau untuk anak tunggal tuh sukanya keinginan kita pasti dikabulkan sama orang tua, tapi nggak semua sih. Terus semua perhatian juga pasti ke kita. Terus apapun yang waktu tenaga pasti untuk kita juga. Terus kalau untuk dukanya sendiri,
ya sepi kalau di rumah. Aduh. Jelas sepi, nggak ada temen cerita. Terus kalau misalkan ada masalah, misal ada suka sama cewek di sekolah gitu kan, Aduh. nggak bisa cerita ke siapa-siapa nih. Otomatis kan kalau mau cerita harus ke orang tuanya langsung, kan itu Kayak rada kurang iya nyaman kurang gitu. nyaman. Kalau misalkan ada saudara atau enggak kakak adik kan setidaknya bisa sama-sama sharing itu. Terus juga kalau misalkan aku sendiri di rumah biasanya aku bukan tipe anak tunggal yang terlalu dimanja ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu aku lakuin sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa sendiri juga. Oh ya, buat Kak Kartika, Ya. Jadi deg-degan ya. pertanyaannya kok agak gimana gitu ya. Gimana? Sebagai anak tengah nih, ngalamin sindrom nggak sih sebagai anak tengah? Sindrom untuk anak tengah ya, middle child syndrome. Kayak perhatian dari orang tua itu terbagi untuk anak pertama dan anak terakhir aja gitu. Kayak anak tengah itu kayak nggak diperhatiin, nggak dianggap dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau aku sendiri masih bingung sih antara kayak aku sebenarnya ngalamin nggak sih gitu. Karena kadang itu kayak kalau hal kayak gini tuh biasanya kita suka nggak sadar kan. Iya. Kita suka nggak sadar kayak kita tuh ngalamin atau enggak, ternyata ngalamin kayak gitu. Kalau buat aku sendiri mungkin ada di posisi kadang aku ngerasa perhatian orang tua terlalu terpusat pada yang paling akhir sih kalau menurut aku, yang paling ya bontot Anak lah. bontot. Terlalu perhatian karena mungkin karena anak terakhir, dan juga aku sendiri dari kecil emang udah jauh dari orang tua, udah rantau lama dari kecil. Terus yang anak terakhir selalu ikut orang tua, mungkin itu yang memberikan kayak efeknya jadi perhatiannya fokusnya ke yang paling kecil kayak gitu. Terus setelah tinggal bareng sama orang tua baru sekitar 1 tahunan ini, tinggal bareng sama kakak juga sebelum akhirnya dia menikah dan aku merasa jadi anak pertama. Itu ya sih kayak mungkin anak tengah itu ya tadi harus serba ngalah gitu. Dan mungkin sebagai orang tua sendiri mereka kayak nggak bermaksud melakukan hal yang berbeda antara masing-masing anak gitu. Secara nggak sadar mungkin mereka ngelakuin kayak gitu gitu. Jadi kadang itu kayak misalnya nih ya, kayak misalnya di rumah kalau misalnya aku nggak keluar kamar itu dicariin, digedor-gedorin gitu ya, suruh keluar kamar, suruh bantuin, entahlah nanti bantuin ibu masak atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kakak nggak keluar kamar, kayaknya dibiarin ya. Kok nggak disuruh keluar sih gitu. Terus kalau misalnya sama adik yang paling kecil pun kadang karena dia udah mungkin karena terlalu dimanja kalau menurut aku sendiri gitu. Jadi apa-apa mesti harus aku gitu. Kayak dia masih belum bisa untuk masak sendiri, masih belum terlalu mandiri kayak gitu. Tapi it's fine, it's okay. Ya, semuanya jadi masalah. Iya. Sebenarnya karena memang seorang orang tua kan memiliki, bisa dibilang kan ada yang bilang adil tuh nggak harus sama kayak gitu, memiliki porsinya masing-masing, dan itu mungkin ya memang menurut orang tua udah yang terbaik kayak gitu. Terus nih kita balik tanya satu-satu lagi. Menurut teman-teman ini, pandangan teman-teman terhadap anak yang lainnya. Jadi dimulai dari yang pertama dulu deh. Aduh. Pandangan Kak Sukma sebagai anak pertama terhadap adiknya, mungkin dua bersaudara kan? Dua bersaudara, jadi terhadap adiknya nih gimana pandangannya? Berarti anak terakhir ya? Iya, anak terakhir. Mungkin bisa dibilang jadi, kalau pandangan untuk anak terakhir benar atau tidaknya nanti mungkin bisa diklarifikasi ya. Sebagai anak terakhir, kemandiriannya mungkin bisa dibilang kurang kayak gitu. Ada sisi dia dewasa, tapi ada sisi juga dia bener-bener yang merasa kurang mandiri kayak gitu. Dan sebagai kakak, aku tuh orang yang tidak tegaan, mungkin bisa dibilang seperti itu sih. Jadi gimana ya, itu sebenarnya hal yang tidak tegaan itu menurut aku bukan sesuatu hal yang bagus, karena jadi ketergantungan si bontot ini. Gimana anak bontot? Soalnya kalau aku ya, aku kan anak bungsu, tapi kan dari kecil kayak udah kepisahkan sama kakak-kakaknya. Jadi ya sama aja kayak ngerasa apa-apa harus sendiri juga, sama kayak berasa jadi anak tunggal gitu. Jadi Aduh. iya kan hidup bareng sama kakak itu kan baru 2 tahunan ini ya berarti. Iya. Berarti kasusnya ada sama ya sama aku? Iya, hampir. Hampir sama lah ya. Cuman karena mungkin aku cewek sendiri,
tapi ya nggak manja-manja banget sih juga enggak. Malah kadang tuh ibu tuh yang kayak misalnya nih Mas nih belum mau makan atau apa tuh, yang disuruh-suruh aku, itu Mas mau belum makan tuh, sana bikinin makan atau apa. Ya kan jadi aku yang kena gitu kan. Jadi apa-apa kayak dijatuhin ke anak bungsu. Tapi ya sebenarnya ya enggak gitu sih maksudnya kan. Iya. Karena mungkin dari sisi si ibu nih beranggapan kalau adiknya yang ini nih, apalagi perempuan sendiri Apalagi kan. cewek sendiri. Nanti pasti nurut kayak gitu mungkin. Terus buat Kak Eni dulu aja deh, anak bungsu terhadap apa nih, kakaknya atau mungkin terhadap anak tunggal di sampingnya? Kayaknya untuk kakak aja ya. Kalau untuk kakak sih sebenarnya mereka tuh kayak cenderung cuek orangnya ke aku. Iya. Tapi cueknya mereka tuh bukan yang berarti cuek. Emang sikapnya kayak cuek, tapi sebenarnya penyayang gitu. Perhatian. Iya. Cuman dia nggak ungkapin belak-belakan kayak misalnya cewek ke adiknya sesama cewek atau saudaranya sesama cewek gitu. Enggak gitu. Lebih action ya, langsung tindakan. Lebih ke tindakan. Buat Purnama sendiri sebagai anak tunggal terhadap anak berapa nih? Terhadap anak tengah kali ya. Ya. Kalau untuk anak tengah tuh kayaknya menurutku lebih fleksibel ya. Fleksibel tuh maksudnya ya mungkin ada beberapa poin yang disampaikan tadi, mungkin memang dia lebih bisa mengerti kakak adiknya itu seperti apa. Terus dan juga kayaknya menurutku anak tengah tuh lebih bisa berkomunikasi sama orang tuanya gitu nggak sih? Jadi kayak Ya enggak ya? kayak ngerti nih, oh kakaknya nih kan Kak Kartika sendiri kan punya pandangan nih dari kakaknya yang sebelumnya, terus punya pandangan juga dari adiknya. Jadi kayak kalau misalkan mau komunikasi entah itu dengan orang tuanya atau mungkin sama saudara-saudaranya yang lain, kayaknya lebih enak gitu sebagai anak tengah. Jadi penengah. Seperti itu kakak. Bener atau tidak? Sepertinya salah. Tapi ya seperti yang tadi udah kita bilang juga, kalau semua ini kita bukan menjudge anak tengah, anak tunggal dan lain sebagainya seperti ini, tapi sesuai sama apa yang kita rasain masing-masing dan sesuai dari pola asuh orang tua, karena setiap orang tua punya pola asuh yang berbeda, kepribadian kita juga nanti kebentuknya berbeda. Nah kalau buat aku sendiri sepertinya itu salah, mohon maaf. Tetot. Salah gitu. Aku tipe orang yang nggak suka ngomong sama semua keluargaku. Aduh. Maksudnya seperti kayak curhat ke saudara aku tidak begitu nyaman, curhat ke orang tua lebih tidak nyaman gitu. Aku tipe yang suka mendam apapun sendirian, makanya jadi gampang stres. Overthinking banget gitu. Aku suka mendam apapun yang aku rasain dan aku lebih nyaman kalau bercerita malah ke teman. Tapi masku juga gitu sih. Oh iya. Dia lebih akrab sama temennya, ya sama kakak pertama juga sih yang sesama cowok kali ya. Tapi lebih ketutup sih sama orang tua gitu. Oh, iya. Sama keluarga baru agak susah Agak komunikasinya kaku kan gitu. ya, agak Anak tengah kaku itu gitu menurut ya. aku, soalnya aku punya adik juga cowok yang posisinya di tengah-tengah juga kan otomatis. Itu juga sifatnya 11-12 sama aku gitu. Dia juga rada kaku kalau misalnya sama orang tua, dan dia juga nggak sering banget bertengkar sama adikku yang paling kecil, dan bertengkar juga sama yang Besar. yang besar. Yang anak pertama. Yang anak pertama gitu. Tapi kalau sama aku dia berani. Sama aku dia berani dan lebih kayak lebih mau ngomong dan lebih kayak suka ngejailin kayak gitu loh, lebih berani kayak gitu. Mungkin karena kita sama-sama anak tengah jadi kayak ngerti gitu. Nah, kalau aku sendiri nih ya, aku nggak ada yang tanya jadi aku jawab sendiri. Kalau buat aku sendiri untuk anak tunggal gitu, kalau yang selama ya karena di keluarga aku nggak ada anak tunggal, aku nggak ngerti gimana. Cuman kalau yang selama ini aku rasain dari berteman sama Purnama dan sama beberapa anak tunggal lainnya, anak tunggal itu ada sisi egoisnya kalau menurut aku, ya nggak ya? Ada sisi egoisnya karena mungkin mereka terbiasa sendiri, terbiasa melakukan sendiri, terus kayak apa-apa ya orang tua ya cuman buat kamu gitu, nggak dibagi-bagi lagi. Mungkin ada sisi egoisnya, tapi sisi dewasanya juga menurut aku menonjol banget gitu, karena apa-apa mereka harus otomatis bisa sendiri karena cuma sendirian. Dan kalau misalnya minta bantuan ke orang tua juga karena rada-rada gak nyaman Iya, ya. benar, apalagi cowok. Ya,
Oh iya. Gengsi gitu ya. Iya. Ya kalau misalkan tadi emang ada benarnya sih. Ya benar lah. Tapi kalau misalkan untuk egoisnya ini dalam artian apa dulu gitu ya. Kalau misalkan egois hanya mementingkan diri sendiri. Agak keras. Oh ya, kalau misalkan egois dalam mementingkan diri sendiri itu kayaknya kadang-kadang ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ini dalam lingkup keluarga ya. Iya. Jadi kalau misalkan pernah sih dulu waktu kecil kayak misal pengen beli apa gitu, pokoknya harus hari itu beli gitu. Oh, iya? Nggak boleh enggak gitu. Dulu pas kecil, karena memang mikirnya ya udah kan cuman Buat aku doang gitu, nggak ada yang lain, terus ya udah pokoknya kalau mau ini harus ini gitu. Tapi seiring berjalannya waktu karena memang udah dewasa gitu ya, karena emang anak rantau juga, jadi banyak belajar dari lingkungan. Jadi kalau misalkan kita mau sesuatu tuh nggak mesti sekali mau jadi gitu, nggak mesti walaupun kamu anak tunggal gitu. Apalagi seperti yang aku rasain karena aku anak tunggal cowok ya. Terus udah dibebaskan nih untuk merantau, karena biasanya kan rata-rata kalau misalkan anak tunggal jarang ada yang dikasih Dikekang kebebasan, gitu ya? jarang ada yang dikasih kepercayaan. Nah syukurnya alhamdulillah kalau orang tua aku dia ngasih kepercayaan nih untuk aku ngerantau ke Jogja. Tuh jadi pada saat orang tua aku ngasih kepercayaan itu, ya udah di situ gimana caranya aku biar bisa lebih bertanggung jawab lagi dari kepercayaan orang tua yang dikasih. Nah makanya seperti yang Kak Tika bilang tadi, memang kita dipupuk untuk menjadi orang yang lebih dewasa dalam artian lebih memegang kepercayaan orang tua itu dengan sebaik-baiknya. Terus kalaupun misalkan mau beli sesuatu pasti usaha buat dapat duit sendiri dulu, nggak langsung minta orang tua. Itu sih kalau sekarang untuk di umur sekarang Lebih gitu. mandiri ya, Kak? Lebih mandiri, Harus udah betul. tua ya Kak ya? Udah tua, sadar umur Kak. Sadar umur. Jadi seperti itu. Karena kalau dari dulu pas kecil kan kalau dipikir-pikir lagi, oh iya ya dulu kan pas kecil sampai sekolah apa-apa dikasih sama orang tua, Keturutan ya. keturutan, keenakan jadinya. Keenakan Tapi ya. setelah ngerantau baru bisa mikir, dulu kan nggak mikir ya. Baru otaknya jalan. Otaknya jalan, terus pas udah merantau baru mikir, oh ya udah nih gimana caranya supaya bisa survive, terus bisa setidaknya mengurangi beban orang tua lagi dan bisa bikin bangga orang tua gitu. Iya. Tadi waktu saat kecil apa-apa harus diturutin, itu sebenarnya si anak pertama, si anak sulung ini aku pernah ngalamin, nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain yang ada di rumah nggak tahu gimana. Tapi aku pernah ngalamin hal itu juga karena Tas dulu. Kok bangga ya? Nggak boleh guys, nggak boleh egois. Aku pernah ngalamin hal yang sama kayak aku tuh harus apa-apa diturutin, apalagi kalau ada janji. Kalau ada janji semisal dijanjiin nih nanti habis ini kita pergi ke kolam renang atau habis ini nanti main kemana kayak gitu. Itu harus diturutin, siapapun yang ngasih janji tuh nanti aku bakal tagih kayak gitu loh. Kayak gitu. Tapi ya seiring berjalan waktu semakin dewasa semakin ngerti lah sekarang. Kalau sekarang sih kalau untuk mau minta uang ke orang tua aja tuh rasanya mikir Udah berulang gengsi lah kali, ya. kayak gitu. Nah kalau misalnya ini bahasanya kayak gini nih, kalau misalnya kamu terlahir kembali, iya. Reinkarnasi nih maksudnya. Kalau misalnya reinkarnasi nih, kira-kira mau jadi anak keberapa sih? Mulai dari Kak Purnama dulu deh. Aku Ya, biar urut. ada, kalau ditanya mau jadi anak keberapa, kayaknya aku lebih tetap milih jadi anak tunggal. Boleh nggak sih? boleh Boleh nggak sih? Karena sebenarnya aku menurut aku pribadi ya, jadi anak tunggal tuh kayak nggak masalah guys. Jadi jadi anak tunggal tuh jangan dijadiin beban. Ya mungkin ada bebannya sih. Cuman kalau misalkan seiring berjalannya waktu semakin dewasa, mau kamu anak pertama, anak tunggal, anak terakhir, itu tuh sama aja. Anak tengah juga itu. Itu tuh sama aja. Jadi tergantung pola asuh orang tua kita, terus tergantung lingkungan kita bergaul sama siapa aja, terus juga pendidikan kita kayak gimana. Jadi seiring berjalannya waktu pola pikir kita tuh akan langsung otomatis berubah gitu. Nah kalau misalkan aku milih, aku sih tetap jadi anak tunggal, karena sampai detik ini pun aku bersyukur sama yang di atas karena pemberiannya. Karena aku dijadikan anak tunggal, karena jadi anak tunggal pun aku banyak belajar gitu. Iya.
Oke, plus dulu buat Waduh. Semangat anak tunggal. langsung lanjut aja ke anak bontot nih. Kalau aku ya Bungsu, tetap ya. tetap jadi anak bungsu sih. Enak iya. loh. Apa nih, kenapa alasannya pilih jadi anak bungsu? Ya itu tadi, karena aku mikir juga kan, mau jadi anak pertama atau anak kedua, anak tengah atau jadi anak bungsu, itu tuh tetap punya porsi yang bebannya tuh porsinya ya punya Sesuai, sendiri ya, gitu sesuai sama kan, kemampuan sesuai mereka. dengan porsinya masing-masing lah bebannya. Jadi ya mau jadi anak pertama, kedua sama aja. Jadi mending jadi anak terakhir kan. Iya. Lebih banyak sukanya ya. Iya, banyak banget sukanya. Walaupun nggak enaknya juga banyak sih. Iya. Lanjut ke anak pertama, si sulung. Si sulung. Kalau aku sebagai si sulung di sini pengen jadi mungkin anak kedua atau ketiga gitu ya. Yang penting aku tuh pengen banget dulu itu punya kakak laki-laki, pengen banget. Enak banget. Karena aku ngelihat di sekitar, di lingkungan kayak gitu tuh kayaknya enak ya punya kakak laki-laki kayak gitu, seorang kakak laki-laki gitu. Apalagi tadi denger ceritanya Kak ini di sebelah nih. Ya, tapi bukan berarti tidak mensyukuri jadi anak sulung kayak gitu. Karena memang ya nanti pada dasarnya kalau ketika sudah dewasa, sama yang udah dibilang sama Kak Purnama sama Kak ini juga, kita memiliki porsinya masing-masing, memiliki tanggung jawabnya masing-masing kayak gitu. Ya gimana kalau Kak Kartika sebagai anak tengah nih, pengen kalau terlahir kembali pengen jadi anak keberapa? Kalau aku tetap pengen jadi anak tengah sih. Karena aku ngerasa kayak belum tentu saat nanti aku terakhir kembali ya jadi anak pertama, anak tunggal maupun anak terakhir, aku bisa kuat menghadapi segala bebannya mereka gitu loh. Karena kan semua punya bebannya masing-masing kan. Dan aku ngerasa kalau saat ini dengan menjadi anak tengah, aku punya banyak hal yang bisa aku pelajari. Jadi menurutku emang udah porsiku itu di anak tengah, banyak banget yang aku bisa pelajari dan itu emang kayak berguna buat kehidupan aku ke depannya gitu. Nah terus nih kita lanjut lagi. Iya. Nah kira-kira dari masing-masing teman-teman kita ini pesan-pesannya nih buat saudara-saudara mereka, kecuali anak tunggal ya. Mohon maaf karena Anda tidak memiliki saudara, mungkin Anda bisa memberikan pesannya terhadap anak-anak tunggal lainnya. Silakan. Oke guys, karena aku nggak ada saudara nih. Ya jangan sedih kayak gitu. Oh iya. Apa? Nggak usah sedih. Karena aku nggak ada saudara, jadi mungkin ini pesan-pesan aku buat anak-anak tunggal di luar sana gitu ya. Nggak masalah jadi anak tunggal, terima aja. Karena jadi anak tunggal itu banyak belajarnya. Terus juga kalau misalkan kalian jadi anak tunggal, jangan mentang-mentang kalian jadi anak tunggal nih terus semena-mena gitu, itu juga nggak boleh guys. Iya, jadi kalau misalkan kalian jadi anak tunggal, nikmati aja prosesnya, tapi ingat kalian nanti pada saat kalian udah cukup dewasa, terus sudah cukup punya banyak pengalaman, itu waktunya kalian untuk bikin orang tua kalian bangga dengan apa yang kalian punya, dan juga kalian bisa buktiin kalau misalkan anak tunggal itu nggak selamanya manja, nggak selamanya nggak selamanya egois juga, betul. Jadi tetap lakukan yang terbaik dan jangan sampai mencoreng nama baik keluarga, karena nama baik keluarga itu hanya ada di kalian aja. Jadi karena itu kan nggak ada saudara sama sekali, jadi kalian yang pegang istilahnya beban nama baik keluarga tuh ada di pundak kalian aja gitu. Nah selanjutnya ke anak bungsu nih. Pesan-pesan untuk saudara dari anak bungsu ya, saudara-saudaraku lebih tepatnya, tetap sayangi adikmu yang bawel ini. Ya walaupun kadang masih banyak nyusahin, mohon sabar ya untuk membimbing, untuk ngarahin. Itu sih kalau misalnya nantinya kalau udah berkeluarga, tetap ingat sama keluarga, sayang sama saudara-saudaranya yang lain. Iya. Itu sih. Sekarang kita lanjut ke anak pertama, Kak Sukma. Iya. Kalau aku pesan untuk saudara satu-satunya, si Bontot, si anak bungsu, maksudnya saudara aku si anak bungsu, apa ya? Tetap saling mengingatkan saja kita satu sama lain gimana tugas kita masing-masing sebagai anak kayak gitu. Terus tetap sayang sama keluarga, kembangin apa yang memang
kamu ingin kembangin potensi yang kamu miliki, kalau memang itu dirasa memang itu yang terbaik untuk kamu, ya lakuin aja gitu. Kamu pasti bisa, karena memang dia memiliki keinginan, dia orang yang memiliki keinginan yang tinggi gitu. Widih. Untuk si Kartika, pesannya nih untuk seorang kakak yang sudah menikah dan adik-adiknya ini gimana? Ya, kalau buat kakakku sendiri, apalagi sekarang udah menikah, udah punya keluarga kecil yang baru, yang berbahagia dan sedang mengandung. Mungkin aku juga tipe orang yang nggak begitu bisa dibentak dan disuruh-suruh, atau kadang kayak rewel dan kesel sendiri, mudian banget juga aku orangnya gitu. Dan menurut aku nggak banyak orang bisa betah gitu dengan sikapku yang menyebalkan kayak gitu. Dan aku terima kasih sebelumnya sama kakakku yang udah betah punya adik kayak aku dan bisa lebih mengendalikan emosinya lagi karena kalau anak pertama kan terkesan emosinya kadang rada membuncah gitu ya. Mungkin bisa mengendalikan lagi karena sudah menjadi seorang ibu nantinya gitu. Nah, untuk adikku yang bontot, yang paling kecil, yang mungkin saat ini karena masih kecil, masih SD juga, mungkin belum terlalu terlihat dewasa, belum bisa mandiri dan belum bisa apa-apa sendiri, masih harus kakaknya, masih harus aku yang seperti ini. Dan itu aku berharapnya nanti semakin dewasa semakin ngerti dan paham bahwa kita nggak bisa bergantung sama saudara kita sama sekali kayak gitu. Walaupun itu saudara, kita tidak bisa bergantung gitu, karena nanti kehidupan selanjutnya itu yang menentukan adalah kita sendiri. Dan untuk adikku yang paling kecil, yang paling bontot, aku berharapnya bisa menemukan apa yang emang dia suka dan emang bakat dia dan dikembangin gitu. Jangan mendengarkan apa kata orang yang harus A, B, C kayak gitu, karena kita punya jalan sendiri. Dan kalau misalnya kita udah yakin sama jalan kita berusaha bertanggung jawab sama pilihan kita dan buktikan ke orang lain bahwa kita mampu. Lanjut nih, kita mau coba tebak-tebakan Q&A. mitos sama faktanya yang beredar di masyarakat tentang masing-masing anak, baik itu tunggal, bungsu, sulung, dan juga anak tengah. Nah, kalau gitu kita mulai urut aja dari yang pertama, si anak pertama, anak sulung, ada Kak Sukma. Dia coba tanya nih, bener nggak sih anak pertama itu cenderung sok bosi, kayak dominan, ngaturnya atau enggak gitu? Lebih banyak ngatur nggak sih kira-kira? Enggak sih, kalau aku sama saudaraku nih, kita kayak temen aja gitu. Tapi kecuali nanti dia minta pendapat, dia nanti minta pendapat, mbak baiknya gimana ya kayak gitu. Nanti baru ya mending yang gini aja kayak gitu. Tapi nggak yang ngatur, kamu harus gini ya, kamu harus gitu. Enggak sih. Terus ke anak bungsu nih, untuk anak bungsu nih mitos-mitosnya, katanya sih anak bungsu itu manja banget gitu, childish kayak gitu, bener gak sih? Kalau childish sih itu ngomongin kedewasaan ya. Terlalu kanak-kanakan, manja kayak gitu. Kalau aku kekanak-kanakan sih manja. Kalau manja nggak begitu manja kalau ke saudara. Tapi kalau ke orang tua ya sedikit kadang-kadang manja, tapi ya juga kadang-kadang harus dituntut dewasa kan. Seiring berjalannya waktu, usia, bertambahnya usia, kedewasaan itu tetap dituntut. Jadi lama-lama ngalir gitu lah ya. Ngalir aja gitu kan, manjanya tiba-tiba hilang aja gitu. Terus kita lanjut lagi ke anak tunggal yang merasa kesepian ini. Sedih banget ya. Kesepian ya. Backsoundnya langsung yang sedih-sedih kayak gitu. Nah, buat anak tunggal tuh katanya anak tunggal tuh egois gitu. Biasa Kak. Menekan Terlalu ditekan gitu ya guys. kejam gitu, egois kayak gitu. Benar nggak sih Kak Pur? Oke, kalau untuk egoisnya mungkin waktu kecil dulu ya. Karena waktu kecil kan emang belum tahu apa-apa ya. Maksudnya di rumah tuh sadar nih kita cuman sendiri. Oh ya udah berarti tinggal minta nih, "Pa, Ma, mau ini." Ya itu waktu kecil emang sempat egois juga kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena seperti yang aku bilang tadi, semakin dewasa tuh kita kayak merasa ada tanggung jawab lebih gitu. Apa sih yang harus kita kasih ke orang tua kita setelah orang tua kita udah kasih segalanya waktu kita kecil kemarin gitu. Iya sih, kalau misalnya anak kecil masih egois itu sebenarnya wajar sih ya. Pasti semuanya juga pernah merasakan kayak gitu. Saat kita jadi anak kecil,
kita suka ngerengek pengen apa yang kita mau ya harus diturutin kayak gitu kan, namanya juga anak kecil gitu. Nah biasanya kalau sisi egois itu kadang suka kayak jadi nggak peka gitu nggak sih, jadi kayak cuek gitu, kayak belum, kayak kurang ngerti perasaan orang lain kayak gitu. Karena kayaknya ngalamin ya. Nggak, tapi bener sih. Pas aku kuliah tuh kayak teman-temanku tuh bilang, ih kamu kok cuek banget sih gitu. Mau aku pernah nih sharing ya. Aku pernah di Japri sama temanku, kebetulan temanku tuh satu daerah sama aku, jadi dia satu sekolah, satu SMP sama aku juga. Jadi sedikit banyak dia udah tahu kan. Terus dia jadi teman kuliahku juga. Nah pas dia main sama temennya, terus aku lewat nih. Terus teman-temannya tuh bilang ke dia, itu loh Purnama temenmu, kalau jalan tuh suruh senyum dikit, kayak suruh nyapa dikit kayak gitu guys. Terus padahal kan ya kan kita orang nggak tahu ya, masa kita mau senyum disangka SKSD kayak gitu. Nah aku tuh sering dapat masukan dari temanku kayak gitu, kalau bisa jalan tuh nyapa gitu, senyum gitu. Padahal kalau misalkan aku kenal sama orang itu aku pasti nyapa guys, nggak mungkin aku nggak nyapa. Nah terus kalau misalkan anak tengah sendiri nih, aku tanya Kak Tika, biasanya tuh kalau anak tengah tuh pemberontak juga nggak sih? Kalau aku sih enggak sih, aku tuh kalem ya. Aku kayak jadi punya kepribadian ganda gitu ya. Kok jatuhnya bipolar, malah bipolar ya? Enggak, jadi kayak gimana ya, kalau anak tengah itu kadang itu kayak beda sifat gitu, kalau misalnya di rumah sama di luar kayak gitu. Jadi kalau misalnya pemberontak sih kayaknya enggak gitu. Kalau di luar itu terkadang anak tengah itu beda sifat sama di rumah gitu. Kalau misalnya tengah itu emang lebih terbuka saat di luar dengan teman-temannya gitu daripada saat di rumah gitu, karena mereka kayak di posisi takut nanti kalau misalnya ngomong di rumah itu suasana rumah jadi runyam gitu. Anak tengah itu nggak suka suasana yang kayak runyam, nggak suka suasana yang terlalu bising, gitu, rame gitu, nggak suka. Mereka sukanya adem ayem kayak gitu. Jadi kalau misalnya punya musuh satu tuh kayak punya 1000, nggak enak banget rasanya sih kayak gitu. Cinta damai gitu ya. Cinta damai ya. Ya teman-teman nggak kerasa udah lama banget, berapa jam? Aduh nggak bawa jam. Sejaman ya. Udah lama banget kita ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng tentang ya pandangan masing-masing dari kita sebagai anak, baik itu anak tunggal, anak sulung, tengah maupun bungsu gitu. Pandangan kita terhadap apa yang kita rasain di keluarga kita, apa yang kita rasain di lingkungan kita, dan apa yang kita rasain sebagai adik ataupun kakak ataupun anak yang sendirian. Anak yang tunggal gitu sendiri kayak gitu. Nah kayaknya cuman itu aja bisa kita sharing-sharing. Semoga apa yang kita sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Dan balik lagi kita ingatkan bahwa di sini kita cuma sekedar sharing aja. Kita menyampaikan apa yang kita rasain sebagai masing-masing individu, sebagai masing-masing anak, kakak dan adik. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda, it's okay, wajar ya itu. Dan bisa komen juga di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, Komen, Subscribe and Share. yeah.